izinkan saya memperkenalkan sahabat batch 9 saya, yaitu Ibu Satyawati Susanto. Selamat siang, Bu Satya. Selamat siang, Mbak Armen. Selamat siang, Pak Tan, Pak Yunus. Baik Ibu. Boleh saya perkenalkan dulu ya Ibu Satya ya. Jadi beliau ini Bapak Ibu adalah penerus perusahaan distribusi bahan kimia yaitu PT Aji Dharma Corporindo yang sudah berdiri sejak 1976. Kemudian sebagai produsen chemical dan hygiene chemical dari PT Aji Dharma Mas Tritunggal Sakti 1991. Kemudian dari 1994 sampai sekarang sudah banyak kontribusi yang beliau lakukan yaitu restrukturisasi, transformasi, juga melakukan business development untuk perusahaannya ini. Kemudian banyak market coverage B2B yang dilakukan baik skala nasional maupun internasional. Dari 2018 sampai saat ini beliau adalah Sekjen AKIDA, yaitu Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia. Hebat sekali ya prestasi Bu Satya ya Bapak Ibu, dan hobi menariknya beliau adalah baking, traveling, dan learning ternyata ya. Bapak Ibu mari singgah ke IG-nya Bu Satya, yaitu Miyokos Bakehouse, di mana Bu Satya ini ternyata hebat banget Bapak Ibu. Kue-kue dari Bu Satya ini enaknya minta ampun gitu ya, karena kami Asia, teman-temannya sudah dikasih juga. Dan yang lebih hebatnya lagi, Bu Satya yang punya jiwa sosial, membantu teman-teman disabilitas sehingga mereka punya skill lagi membuat kue-kue ini Bapak Ibu. Jadi nggak Bu Satya saja yang bergerak, tapi melahirkan banyak orang, menjadikan pribadi-pribadi yang sukses dan hebat. Bu Satya ini orang yang ramah, baik hati dan jiwa sosial. Kalau teman-teman batch 9 datang dari berbagai daerah, pasti nelponnya Bu Satya. Gitu Bapak Ibu. Silakan Pak, dilanjut. Kenal Bu Satya sudah lama banget ya. Termasuk kita bareng-bareng ke Shanghai dengan Bu Ana yang lalu ya. Saya masih ingat juga, saya telepon Bu Satya, Bu, di pabrikmu kan karyawannya banyak, suruh sekolah S2, ternyata beliau yang ikut. Jadi yang tadi pagi saya cerita dengan Bu Ana juga buat saya jadi beban ini. Waduh, yang ikut orang pinter-pinter gitu. Akhirnya ya nggak apa-apa lah, semua sama-sama belajar. Nah, yang menarik lagi sebenarnya adalah Bu Satya ingin sharing tentang family business. Saya sendiri personally sangat involved dengan pemikiran family business. Jadi menarik banget bahwa banyak sekali perusahaan di Indonesia ini awalnya adalah family business. Pada tahun 15 tahun lalu, seorang sahabat saya mau melakukan riset tentang perusahaan-perusahaan yang go public, ya, yang bukan family business. Waktu dia mencari datanya, nggak ada. 100% perusahaan Indonesia yang sudah go public saat itu ya, saat itu semua family business, dari Jarum, dari Gudang Garam, dari semua adalah family business ya. Karena banyak sekali memang di awal bisnis itu dimulai dengan adanya family business. Memang sekarang banyak startup baru yang tidak melalui family business, tetapi hampir semua perusahaan-perusahaan lama itu dimulai dengan family business. Dan hari ini Bu Satya akan sharing tentang sukses dalam family business. Monggo, silakan Bu Satya. Sukses itu perjuangan, sukses itu seni, dan sukses itu seksi. Saya dapat telepon dari Paman, di mana Paman bilang, ayolah bantu perusahaan kita, karena mereka sudah lanjut usia. Itu adalah awal perjalanan saya masuk ke perusahaan keluarga. Yang saya pikir pada saat itu adalah, mampu nggak ya saya? Pertama, saya wanita, karena ini kan bisnisnya kimia gitu ya. Terus saya belum berpengalaman. Saya lama di luar negeri, sehingga banyak hal yang menggelitik hati saya ya, membuat saya belum bisa menjawab dan juga belum bisa berdamai apakah memang jawabannya iya atau tidak. Nah, yang pertama keluar di pikiran saya adalah bagaimana membuat perusahaan ini bertumbuh 50 tahun ke depan. Dilihat daripada hari-hari saya
di Amerika, Papa sebelum kami berangkat, Papa pesan gitu ya, Satya, kami tidak akan memberikan kamu uang, tapi kami akan kirim kamu sekolah di tempat yang terbaik, termaju di Amerika pada saat itu. Kalau kamu punya uang, kalau kamu punya ilmu, nanti ilmunya bisa kamu pakai untuk cari uang. Tapi bila kita kasih kamu uang, uangnya akan habis dan kita akan tua. Dengan berbekal itu, saya kuliah di sana, kemudian ternyata kuliah di sana banyak membuat saya belajar, karena di kelas itu semuanya laki-laki ya. Saya mengambil jurusan elektro, dan ada sih 3 wanita, yang satu dari Vietnam, yang satu dari Hong Kong, dan saya dari Indonesia. Itu memang sangat berjuang untuk saya menyelesaikan itu, dan di hari biasa, Senin sampai Jumat, saya belajar juga untuk menjadi pengajar ya di laboratorium komputer. Pada saat itu komputernya masih awal ya, masih Macintosh, Apple Macintosh gitu. Jadi mungkin belum ada laptop saat itu ya, hanya PC gitu ya, dan IBM yang masih DOS gitu. Jadi di situ saya belajar juga bagaimana mengajar dan melayani teman-teman yang melakukan program di komputernya mereka. Di weekend, saya belajar juga menjadi seorang loper koran. Ini sangat menarik dan menantang untuk saya gitu ya, karena ternyata mau bagi koran ke rumah-rumah yang di sana kan jalanannya tuh naik gunung, turun gunung gitu ya. Kayak ada seperti bukit sepanjang jalan, kemudian ada apartemen, dan apartemen itu juga kita tidak semua rumah itu memesan koran gitu. Jadi saya harus bangun tidur jam 2 pagi, dan jam 3 saya sudah di stasiun koran, saya sudah mengambil koran-koran untuk dibagikan satu persatu. Sebenarnya sih ini semacam olahraga buat saya gitu ya. Tapi yang bikin saya kadang-kadang hampir mau putus asa adalah pada saat musim gugur. Itu anginnya luar biasa. Itu bikin saya, kalau saya berjalan dengan menggendong koran di depan dan di belakang, itu sepertinya saya tuh nggak bisa jalan maju. Saya tuh hampir jatuh, dan kadang memang harus merangkak atau berjalan dengan sangat pelan, padahal waktu juga menjadi target saya, harus selesai membagikan itu sebelum jam 6 pagi. Kalau enggak nanti mereka komplain gitu ya. Nah, kalau dikomplain biasanya saya kena sanksi gitu. Jadi ini sangat menarik untuk saya, dan kadang-kadang saya juga sangat ngantuk karena jam kerjanya itu jam di mana semua mungkin teman-teman saya juga sedang tidur ya. Oke, dan dilanjutkan, saya juga punya kesempatan untuk bekerja sebagai internship di perusahaan negara di sana sebagai insinyur, jadi bisa praktek lah. Kira-kira bekerja di lapangan insinyur itu seperti apa. Saya kemudian setelah itu, akhirnya saya mengatakan yes. Ya, tadi saya belum cerita, kalau saya mengatakan yes untuk bergabung di perusahaan keluarga. Saya bilang sama paman, oke, saya akan masuk bergabung. Tapi memang saya tahu kalau namanya perusahaan keluarga kan, kalau kaki kita sudah masuk, kayaknya udah masuk terus gitu, nggak bisa angkat kakinya, nggak bisa keluar dari perusahaan itu ya. Jadi kalau seandainya kita kerja di perusahaan lain gitu sebagai seorang profesional, ya kalau seandainya kinerja kita kurang, ya dengan simpel ya kita mohon diri lah, kita bisa cari pekerjaan yang lain gitu ya. Tapi ini taruhannya untuk masuk perusahaan keluarga adalah bagaimana nih
Jangan sampai 1.200 mulut yang bekerja di perusahaan itu terdampak oleh saya kalau saya membuat strategi yang salah. Nah, lanjut lagi bahwa setelah saya masuk bersama tim, ada 3 yang kami lakukan adalah merestrukturisasi, transformasi, dan business development. Terlihat adalah restrukturisasi yang kami lakukan adalah membangun visi, menentukan visi yang baru, misi untuk pendukungnya, dan budaya perusahaan. Dan kami ada 8 budaya perusahaan yang menopang bahwa itulah jati diri perusahaan PT Aji Dharma Group. Dan untuk yang terpenting dan sangat vital pada saat itu, kalau saya hanya berjalan sendirian, kayaknya perjalanan ini akan lama, lambat, dan mungkin saya kelelahan, dan mungkin saya tidak bisa melanjutkan dengan quantum leap ya, atau dengan cepat. Sedangkan waktu pesaing, kemudian market biasanya tidak menunggu. Biasanya mereka juga berlari maraton, lebih cepat dari kita gitu ya. Maka effort untuk membangun the winning team itu kami lakukan. Lalu tentunya the winning team itu adalah area yang menurut kami sangat vital, karena itu akan mendukung para leader, CEO, manager, GM, supervisor, dan tim kami untuk bertumbuh dalam leadership dan juga growth mindset. Tidak cukup kalau hanya jadi leader yang bisa plan, do, check, action gitu ya, bisa planning, problem solving, decision maker, kemudian membina tim gitu ya, memberikan ide inovasi baru. Ternyata mereka juga harus mempunyai growth mindset, karena mindset yang bertumbuh itu akan membuat kita keluar dari comfort zone dan kita bisa bertumbuh. Edukasi, kalau kita lihat, menjadi penting di bagian program kami di Aji Dharma Group, di mana edukasi menjadi budaya nomor 1, adalah edukasi. Kami belajar dari atasan kita belajar dari guru-guru yang dari seminar, kita belajar dari supplier, kita belajar dari para banker yang mendukung kita belajar dari prinsipal, kita juga belajar dari teman-teman sekerja lainnya. Jadi edukasi itu menjadi pilar budaya pertama yang penting, sehingga kita mendapat arahan, gemblengan, khususnya juga dari Asia, Pak Han sebagai motor untuk kami, dan juga hari ini yang sudah hadir Pak Yunus, Ibu Teresia, dan semua dosen-dosen yang ada di Institut Asia. Kami punya tim juga ada di batch 11 dan di batch 12, dan juga ada di batch 13. Semoga terus edukasi ini bisa memberikan kami modal, memberikan kami semangat untuk terus melangkah. Dan kalau kita lihat di sesi brand, ya, brand itu menjadi penting karena menurut Warren Buffett, dia mengatakan, jadilah unik, buatlah produk Anda unik, gitu ya. Dan kita biasanya kalau dalam segi brand, kita harus menemukan identity, values, positioning, communication, dan strategi. Nah, tentunya kita untuk menjadi berbeda dan unik, kita harus mencari peluang market-market baru. Ditambah lagi perusahaan harus didukung dengan sistem ISO 9001/2015, di mana quality management system itu mendukung supaya kami terarah dan terfokus seperti itu. Saya ingin mengajak teman-teman yang hadir ya di sini, apakah ada teman-teman yang memang terlibat dalam bisnis family, apakah sebagai owner, apa juga bagian daripada tim pendukung, atau juga profesional tapi juga owner gitu ya. Kira-kira siapa yang di sini? Boleh bantu saya di chat? Siapa yang bisnis owner atau family business?
Oh, ada Ibu Ana yang family business juga, tadi Pak Suryo, kemudian tadi Pak Philip gitu ya, kemudian kawan kita yang dari Tanah Suci gitu ya. Oke, baik. Persiapan kita, restrukturisasi, transformasi, business development, itu ternyata tidak membuat kita itu kuat dan hebat, ya, karena ternyata dunia bisnis itu sangat rentan, fragile. Jadi kadang saya bisa mendapat berita seperti ini, Bu, kami ditelepon oleh prinsipal bahwa mulai efektif besok distributor kita dialihkan ke perusahaan lain. Berita itu sangat mengejutkan karena sebenarnya kita sudah membuka pasar 13 tahun, tim kita sudah mengedukasi pemakai industri untuk memakai produk itu, kita sudah membangun penjualan dari penjualan 0 dari 1 kilo menjadi kita bisa jual 1000 ton per bulan dan tiba-tiba hilang. Ada juga berita, Bu, semua tim sales kita dibajak. Tantangan yang kita hadapi di bisnis ternyata tidak bisa kita hanya bertahan atau kita lewati dengan hari yang wah, tentunya ada kata-kata, kalau family business kan enak ya, kalau harinya kita lagi mau ke salon ya udah nanti ke kantornya jam 10 gitu ya, atau kalau lagi ada perkumpulan ya udah nggak usah ke kantor. Ternyata nggak bisa seperti itu. Bisnis itu sangat rentan. Bisnis itu tidak kebal dengan kondisi apapun. Ya, kami mengalami setback lagi yang terbesar dan mungkin itu juga hampir membuat kita kehilangan perusahaan. Karena salah satu bahan baku yang kami pakai untuk produksi adalah produk impor, dan saat itu energi yang kami pakai adalah energi gas. Itu bayarnya dalam mata uang US dollar. Di tahun 2000 berapa ya? Bukan 2000, di tahun 1997. Itu krisis moneter yang terjadi di Thailand, kemudian Asia Tenggara, itu juga berdampak kepada Indonesia. Mata uang rupiah menurun secara drastis dan rasanya kita bermimpi atau rasanya nggak bisa terima gitu ya, nggak rela gitu. Kenapa? Tiba-tiba hutang bahan baku, hutang pembayaran gas kita itu melonjak menjadi 600%. Bayangin ya, kurs 1 US dollar biasanya dulunya itu sekitar 1.700 lah gitu ya. Tiba-tiba jadi 15.000. Dan itu pun membuat kita sempat berhenti sebentar ya. Kita bingung mau jualan nggak ya? Kalau jualnya pakai harga berapa? Kalau kita bilang pakai 15.000 kan jualnya dalam rupiah kan ya. 15.000 kursnya apakah pelanggan customer industri mau? Apakah mereka bisa bekerja juga dengan bahan baku setinggi itu? Nah, kalau kita tidak jualan, kita tidak punya pemasukan. Dan kita juga nggak bisa, kalau akhir bulan, maaf ya, kita harus memundurkan gaji, atau kita bilang, kamu bawa pulang deh produk kita, kan nggak bisa. Karena produk kita adalah produk industri. Jadi, hal-hal demikian membuat kita harus berpikir lagi ya, apa sih yang harus kita lakukan? Padahal transformasinya sudah keren, timnya sudah handal,
ilmunya sudah mantap gitu ya, tapi ternyata memang inilah kehidupan. Sesuatu yang kita tidak inginkan ya terjadi aja. Dan kita belajar bagaimana untuk bisa melalui badai gelombang. Saya akhirnya dan bersama tim pastinya. Tim kami belajar menjadi sebatang bambu, di mana pada saat badai gelombang yang tidak kita pikirkan terjadi, ya kita belajar untuk ulet dan gigih. Kita belajar untuk tekun. Kita belajar untuk mengasah ilmu, karena dari Richard Branson bilang, hiduplah, sukailah tantangan, hiduplah 100% di luar comfort zone. Investasilah waktu untuk belajar. Belajar ilmu bisnis, ya, belajar di Asia. Karena apa? Sewaktu kita belajar, kita bisa melihat peluang, sementara orang lain hanya melihat batasnya. Kedua, persisten. Ini kata yang keren ya, bertahan. Jadi kalau misalnya gagal, ya ulang lagi, kerjakan lagi, lakukan lagi. Padahal sebenarnya kondisinya sudah pusing, sudah kita tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Pada saat COVID, kita nggak bisa keluar kantor, nggak bisa visit customer, kita kantor harus bagi jadwal, tim A, Senin, Rabu, Jumat, tim B, Selasa, Kamis, Sabtu, dan itu membuat kita merasa di luar kontrol. Sehingga biasanya yang kita lakukan adalah ya kita ikhlaskan kondisi itu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan akan memberikan pencerahan dan juga akan memberikan kita ketahanan di dalam diri kita untuk berjalan ke depan. Lalu tentunya ada lagi, nggak cukup kalau kita hanya bertahan. Saya belajar dari seorang pasien, anak kecil umur 14 tahun, dia namanya Fatima, dia orang dari Timur Tengah, dia sedang berobat di Seattle di mana saya kuliah, dan saat itu saya mengambil program voluntary untuk di rumah sakit Swedish Hospital untuk memberi di ruang anak-anak ya, untuk bisa berinteraksi dengan mereka, kalau bisa memberikan kebahagiaan, keceriaan kepada mereka. Istilahnya nemenin dia main lah gitu. Nah, itu adalah momen yang bikin saya merinding, karena pernah satu saat dia lihat jendela. Kalau orang yang penderita leukemia, apalagi ini anak-anak ya, bukan hanya umur 14. Saya jalan waktu mengantar obat-obat ke ruang anak-anak, itu ada yang umur 2 tahun, ada yang 7 bulan, ada yang masih kecil, itu baby, itu mereka sudah terserang leukemia. Nah, satu hari Fatima buka jendela, dia melihat dari kamarnya, dia lihat di luar sana ada teman-teman yang lain, anak-anak kecil sedang berlari dan bermain. Dan lalu dia lihat kepada saya, dia bilang, kamu takut nggak mati gitu ya? So, are you afraid of dying? Waduh, saya bingung jawabnya gitu ya. Pikirin mati, belum pernah gitu ya. Tapi itu membuat saya berpikir, di usia 21 tahun saat itu saya masih kuliah, nggak pernah. Saya pikirnya kalau mati itu di usia kalau sudah tua gitu ya, sakit-sakitan, ya pasti mati gitu ya. Tapi nggak kepikir ternyata baby, anak-anak, remaja itu bisa dihadapi dengan kematian. Nah, kalau berpikir seperti itu, dia aja masih ada harapan, dan dia itu memang operasi di sana karena sumsum dari adiknya itu akan diberikan ke dia. Jadi memang dia melewati proses itu. Sehingga pada saat badai atau ada masalah yang terjadi di perusahaan, dia adalah sumber yang menginspirasi saya untuk saya berani. Bagaimana berani untuk melangkah maju. Oke, hari ini saya Satyawati dengan bangga, ya, dan juga dengan tim-tim saya yang saya sayangi,
sudah berjerilah berjuang, dan juga dengan guru-guru kami yang tercinta, Pak Tan, Ibu Rektor kami, kemudian Pak Yunus, Ibu Teresia, Mbak Armen, Ibu Ana, teman-teman batch 9, serta teman saya yang dari Akida, saya tahu ada hadir, terima kasih, dan juga semua sahabat Lemhana saya. Hari ini setelah bisa melewati badai yang seringkali menerpa, kami bisa berada di Sunter, kami punya warehouse, kami punya delivery, dan juga kami berinteraksi dengan tim kami dengan fund. Dan prestasi kami adalah kami mendapat penghargaan menjadi perusahaan yang berstandar nasional Indonesia. Itu adalah Menteri Menristek ya, sewaktu mempresentkan ke kami, dan juga kami berhasil mendapatkan Primaniarta Award, adalah kinerja ekspor kami yang meningkat secara 5 tahun berturut-turut oleh Wamen saat itu adalah Pak Budiono. Dan market share kami di Indonesia adalah 60%, dan dengan bangga karena setelah krisis ternyata kami merintis ekspor, karena dengan ekspor kami punya US dollar, sehingga bahan baku dan energi gas yang harus kita bayar dengan US dollar bisa kami bayar dengan uang dari hasil ekspor kami. Nah, untuk teman-teman, ini adalah Aji Dharma Korporindo. Sebenarnya kimia adalah menarik, kimia adalah seksi, karena kimia selalu ada di dalam kehidupan kita. Sewaktu Anda mengkonsumsi obat, ada gliserin kami. Sewaktu Anda memakai baju kain, tekstil, itu ada produk H2O2 kami. Sewaktu Anda minum air, itu adalah kimia. Dan kosmetik yang Anda pakai, ada kandungan stearic acid-nya. Bila mana Bapak Ibu membutuhkan bahan kimia, percayakan kepada kami, karena selain itu kami juga melayani industri makanan, minuman, karena kami memproduksi pembersih dan hygiene sanitasi chemical untuk industri food, dan kami juga punya chemical food yang bisa mendukung di dalam proses pembuatan makanan minumannya. Pohon yang tadi sudah dibangun 17 tahun, sekarang sudah bertumbuh, melanjutkan perjalanannya di berarti saya dan tim teman-teman sudah berjalan selama 29 tahun. Masih ada ke depan langkah-langkah yang kami perlu siasati, karena sekarang zamannya juga sudah industri 4.0, ada artificial intelligence, generasi milenial, ChatGPT yang semua mungkin rasanya baru untuk kami dan juga tim-tim kami. Kami percaya bahwa dengan berpedoman menjadi tekun, kemudian bertahan, dan keberanian, 3 formula sukses tadi, pohon ini sudah menjadi sebuah taman yang indah, dengan bunga yang berwarna-warni, dengan aroma yang wangi, dan bisa menarik kupu-kupu atau lebah mampir di taman kami. PT Aji Dharma Group masih akan terus berjalan dan melangkah dengan penuh optimisme dan pengharapan. Pesan saya adalah sukses dari quote Albert Einstein. Jadilah seorang yang bernilai dan sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Yeay. Terima kasih Bu Satya, thank you so much ya, keren banget ya. Teman-teman, itu cerita real ya dari pemimpin pabrik dalam industri yang harusnya pekerjaan lelaki. Ya, bahan kimia dasar ya toh, bareng sama Michael Pardee dan teman-teman yang lain itu industri orang laki semua, di mana Bu Satya mampu memimpin menghadapi tantangan yang tadi. Itu kalau ceritain sejam sendiri itu ya, menghadapi tantangan orang-orang industri dan buruh-buruh yang yang berdemo segala macam.